Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi kulli syai'in farudduhu ilallahi wa rasul dzalikum khairul lakum wa ahsanu ta'wila. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Hukum Pidana ingin mempersembahkan materi kami yang berjudul Hukum Jaminan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Muhammad Rizal Faza dengan akhirin 103. Perkenalkan, nama saya Kania Nur Najmi Laila dengan akhiran NIM 011. Perkenalkan, saya Bintara Sinagasani dengan NIM 026 akan menjelaskan tentang hipotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilvana Riana Putri dengan akhiran NIM 008 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ketentuan hak tanggungan. Perkenalkan, nama saya Novel Arifin, akhir NIM saya 106. Saya menjelaskan tentang resi gudang. Dan adapun beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama hukum jaminan, yang kedua hukum jaminan material dan imaterial, yang ketiga hak tanggungan, yang keempat hipotek, yang kelima gadai, yang keenam fidusia, dan terakhir resi gudang. Baiklah, langsung pada materi inti, yaitu pertama hukum jaminan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Hukum jaminan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Hak kebendaan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan yang memberikan jaminan yaitu harta yang ditempatkan sebagai angunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan material, kebendaan, dan jaminan imaterial. Selanjutnya, hukum jaminan material dan imaterial. Jaminan material atau bendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu. Dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya yang dapat dialihkan. Yang termasuk jaminan material diantaranya hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dan resi gudang. Sedangkan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor umum. Selanjutnya, materi hak tanggungan yang akan dibahas oleh Saudari Belvana. Yang pertama ada pengertian hak tanggungan. Mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang selanjutnya ada ketentuan dalam hak tanggungan. Yang pertama, sifat-sifat hak tanggungan. Pada dasarnya, hak tanggungan ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, kreditur pemegang hak tanggungan diutamakan daripada kreditur-kreditur lainnya dalam rangka pelunasan atas piutangnya. Yang kedua, tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika ada perjanjian oleh kreditur dan debitur dilaksanakan royal partial. Yang ketiga, objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan. Yang keempat, hak tanggungan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun objek tersebut berada. Yang kelima,
hak tanggungan hanya dapat diberikan oleh yang berwenang atau yang berhak atas objek hak tanggungan yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada objek dari hak tanggungan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, objek dari hak tanggungan sebagai berikut. Yang pertama, hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, hak pakai atas tanah negara yang memenuhi syarat yakni bersertifikat dan dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, bangunan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai yang diberikan oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Selanjutnya, ada subjek hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur. Sebagai pemegang hak tanggungan, dapat berstatus warga negara Indonesia, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada hapusnya hak tanggungan. Menurut pasal 18 Undang-Undang hak tanggungan sendiri hilang atau hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli objek hak tanggungan. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Selanjutnya ada contoh dari hak tanggungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada sebuah rumah dan tanahnya dijadikan objek dalam hak tanggungan oleh para beberapa kreditur. Namun, di dalam pengeksekusiannya, masing-masing kreditur diperbolehkan untuk mengajukan hak prioritasnya untuk segera dilunasi. Hak prioritas tersebut bisa saja diukur dari waktu atau lamanya hutang ditandai dengan tanggal pendaftaran, kepentingan kreditur tertentu, atau hutang kepada negara, maka kreditur yang lain harus mengalah dan tidak diutamakan. Sekian materi dari saya tentang hak tanggungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bintara Sena tentang hipotek. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hipotek. Yang pertama ada pengertian hipotek. Pengertian hipotek menurut pasal 1162 KUH adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sedangkan menurut Prof. Subekti SH, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang ketentuan hipotek. Ketentuan hipotek yang pertama yaitu sifat hipotek. Hipotek memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotek lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain atau nama lainnya disebut droit de préférence. Sedangkan sifat yang kedua, yaitu hipotek tidak dapat dibagi dan meletak atas seluruh benda yang menjadi objeknya. Sifat yang ketiga, yaitu hak hipotek senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapa benda itu berada, atau nama lainnya disebut droit de suite. Sifat yang keempat, yaitu objek hipotek adalah benda-benda tetap, baik berwujud maupun yang hanya berupa hak tanah. Nah, sifat yang terakhir atau nomor 5 yaitu hak hipotek itu biasanya berisi untuk pelunasan saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki benda tersebut. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hipotek. Subjek hipotek hanya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pemberi dan yang kedua ialah penerima. Sedangkan objek hipotek menurut pasal 1164 KUH objek hipotek terdiri dari 6 hal. Yang pertama yaitu benda tak bergerak. Yang kedua ialah hak pakai hasil atas benda tersebut. Yang ketiga yaitu hak obstal dan hak erpach. Yang keempat bunga tanah. Yang kelima bunga 1/10. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya. Selanjutnya yaitu syarat hipotek. Syarat hipotek hanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama, menurut pasal 1171 KUH yaitu harus dengan akta notaris, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk undang-undang.
Sedangkan syarat yang kedua yaitu menurut pasal 1179 KUH hipotek itu harus didaftarkan ke kantor balik nama. Pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas hipotek. Menurut Prof. Sri Sudewi, asas hipotek itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu asas publicitate. Asas publicitate ialah asas yang mengharuskan bahwa hipotek itu harus didaftarkan pada pegawai pembalikan nama, yaitu kantor kadaster. Nah, yang didaftarkan pada kantor kadaster tersebut ialah akte dari hipotek itu. Sedangkan asas yang kedua yaitu asas specialitate, yaitu asas yang menghendaki bahwa hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus untuk dipakai sebagai tanggungan. Memasuki pembahasan tentang ketentuan hipotek yang terakhir, yaitu hapusnya hipotek. Menurut pasal 1209 KUH hapusnya hipotek itu karena 3 hal. Yang pertama yaitu hapusnya perikatan pokoknya. Yang kedua, si berpiutang itu melepaskan hipoteknya. Nah, yang terakhir, penetapan tingkat oleh hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang gadai yang akan disampaikan oleh Rizal. Gadai, pengertian gadai. Menurut KUH, gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan? Tahu pasal 1150 KUH Profesor Subekti SH dengan mengacu pada pasal 1150 KUH mendefinisikan pandrej sebagai suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Selanjutnya, ketentuan gadai. Yang pertama, sifat-sifat hak gadai. Hak gadai ini bersifat aksesor, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berutang itu lalai membayar kembali utangnya. Menurut pasal 1160 KUH, hak gadai ini tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang. Gadai tetap meletak atas seluruh bendanya. Yang kedua, syarat-syarat timbulnya hak gadai. Hak gadai lahir dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan pada pemegang gadai. Hak atas barang gadai ini dapat pula ditaruh di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan. Pasal 1152 ayat 1 KUH. Selanjutnya, menurut pasal 1152 ayat 2 KUH, gadai tidak sah jika dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai atau si berutang. 3. Hak gadai. Yang dapat dijadikan objek dari hak gadai ialah semua benda yang bergerak, yaitu yang pertama, benda bergerak yang berwujud. Yang kedua, benda bergerak yang tak berwujud, yaitu berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran utang, yaitu yang berwujud. Yang pertama, surat-surat piutang atas pembawa. Yang kedua, surat-surat piutang atas tunjuk. Yang ketiga, surat-surat piutang atas nama. Yang keempat, hak pemegang hak gadai. Hak-hak dari pemegang hak gadai adalah: yang pertama, si pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat seru atau obligasi pasal 1155 KUH. Kedua, apabila si pemberi gadai atau si berutang melakukan uang prestasi, maka si pemegang gadai atau si berutang melakukan atau berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu, dan kemudian mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu.
Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim. Pasal 1156 ayat 1 KUH per. Selanjutnya, 3. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu. Pasal 1157 ayat 2 KUH per. Yang keempat, si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi yang mengenai jumlah pokok maupun bunga. Pasal 1159 ayat 1 KUH per. Selanjutnya yang kelima, kewajiban pemegang gadai. Seorang pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, si pemegang gadai wajib memberitahukan pada orang yang berutang apabila ia hendak menjual barang gadainya. Pasal 1156 ayat 2 KUH per. Kedua, si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua terjadi karena kelalaiannya. Pasal 1157 ayat 1 KUH per. 3. Si pemegang gadai itu harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu. Dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya pada si berutang. Pasal 1158 KUH per. Keempat, si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai apabila utang, pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas. Pasal 1159 KUH per. Dan selanjutnya itu yang terakhir, hapusnya hak gadai. Pada dasarnya, hak gadai dapat dihapus karena 1. Seluruh utangnya sudah dibayar lunas. 2. Barang gadai hilang atau musnah. Yang ketiga, barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Dan yang keempat, barang gadai dilepaskan secara sukarela. Sekian. Dan selanjutnya materi fidusia yang akan dibawakan oleh Saudari Kania. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian fidusia. Istilah fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dan kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya, tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikannya kreditur pemilik atas benda, dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. Nah, fidusia ini sering terjadi di masyarakat, terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak. Tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan langsung oleh pemilik barang kepada yang menjaminkan atau kita bisa sebut sebagai banknya, tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik barang tersebut. Selanjutnya yakni syarat-syarat pelaksanaan jaminan fidusia. Pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 tahapan. Yang pertama, tahapan pembebanan jaminan, dan yang kedua, tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Dan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada akta notaris, yang kedua dalam bahasa Indonesia, yang ketiga merupakan jaminan akta fidusia yang sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia. Yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat, nilai penjaminan. Dan yang terakhir adalah nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan objek jaminan fidusia itu ada 2. Yang pertama, ada benda bergerak berwujud. Contohnya, kendaraan bermotor seperti mobil, motor, truk, bus, dan yang lainnya. Yang kedua, ada benda bergerak tapi tidak berwujud, yaitu seperti sertifikat deposito. Dan ada hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur pada pasal 25 dikarenakan ada 7 faktor ya. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia. Yang ketiga, hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan secara tertulis. Dan yang keempat, kantor pendaftaran fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus. Yang kelima, lampiran dokumen pendukung itu ada 2. Yang pertama, permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Yang kedua yaitu syaratnya pemberi jaminan fidusia yang asli. Terus yang keenam, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Yang ketujuh, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Itu teman-teman. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu materi resi gudang yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Noval Arifin. Terima kasih. Pengertian resi gudang. Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi ke lembaga keuangan, perbankan. Ketentuan resi gudang. Objek resi gudang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/DAK /per/05/2016, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M DAK/per/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Yang pertama, barang yang dapat disimpan yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah. Subjek resi gudang. Yang pertama, pemilik barang atau yang disebut debitor atau pemberi jaminan resi gudang. Yang kedua, penerima jaminan resi gudang yang disebut kreditor. Ketiga, pengelola gudang sebagai penanggung jawab pengawasan atau barang yang disimpan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum jaminan dibedakan menjadi 2, yaitu hukum jaminan material dan hukum jaminan immaterial. Yang kedua, hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor yang lainnya. Ketiga, hipotek merupakan kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Keempat, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerimanya. 5. Fiducia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Keenam, resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang terdaftar secara khusus dan diterbitkan oleh pengelola gudang tersebut. Sekian. Itu saja dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan. Apabila tidak bisa dimaafkan, mohon dibicarakan baik-baik tanpa harus pergi demi mencari yang lebih baik. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.